Terima kasih, saya Frederikus Gepse, SMC, Bupati Merauke selaku Ketua Satgas COVID-19. Dengan ini menyampaikan bahwa setelah kami menjalani hampir lebih dari 15 hari, maka kami perlu melaksanakan evaluasi dan meninjau terhadap ketersediaan bahan-bahan ataupun 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat di beberapa toko dan juga ketersediaan obat-obatan di beberapa apotek. Dari hasil evaluasi pemantauan oleh Bupati Merauke, Sekretaris Satgas Covid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Distrik Merauke, Kabak Hukum, Kabak Ortal, yang kemudian kita meminta keterangan dari para pimpinan toko, pengecer, grosir maupun lain sebagainya bahwa ditemukan beberapa bahan-bahan yang perlu dievaluasi atau diperhatikan, antara lain seperti gula dan juga termasuk bahan-bahan disinfektan seperti Wipol dan beberapa bahan-bahan, dan termasuk di apotek itu masker, hand sanitizer, dan ada beberapa toko-toko yang langsung melaksanakan protap termasuk social distancing dan physical distancing, dan kemudian juga di situ dibatasi terhadap pembelian. Jadi misalnya membeli langsung dibatasi, satu orang mungkin satu atau kemudian 2 dan tidak boleh lebih. Nah, setelah kita amati ada beberapa alternatif, antara lain pertama, ketersediaan bahan ini diasumsikan 5 bulan ini bisa mencukupi kebutuhan Kabupaten Merauke. Untuk itu, langkah-langkah ini kita pastikan bahwa kami akan memanggil dari pengecer, grosir, enceran, distributor, dan pemilik-pemilik toko atau garmen dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kebutuhan 9 bahan pokok, tersier maupun bahan luks ini semua tersedia di Kabupaten Merauke. Memang untuk sampai 5 bulan kami dapat pastikan, baik itu ikan, sayur, beras, buah maupun daging, dan kebutuhan tersier atau luks itu dijamin 5 bulan ke depan itu aman dari April sampai Oktober 2020. Oleh karena itu penting kita datang. Di situ kita ketemukan bahwa bagaimana pemberlakuan jam terhadap pembukaan warung, dan ditemukan bahwa masyarakat Merauke lebih cenderung atau kecenderungannya itu belanja di sore hari, sehingga ini menjadi pertimbangan kita. Yang kedua, asumsi masyarakat Merauke itu membeli bahan-bahan kebutuhan pokok yang mereka anggap itu penting untuk mereka survival, menjaga ketersediaan bahan pangan mereka. Kemudian juga kita menanyakan tentang bagaimana sistem penggajian upah terhadap toko atau tenaga kerja yang dilaksanakan. Sebagian besar rata-rata memainkan 2 shift, tetapi gaji dan kebutuhan mereka tetap sebagaimana mestinya. Ini juga akan disikapi oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir itu juga tentang bagaimana kita memberikan spending time atau waktu. Kalau bisa digeser sampai jam 7, dan yang makan, khususnya mereka yang warung tenda, warung makan, bisa geser lagi sampai jam 9, dengan harapan satu permintaan khusus untuk warung makan, tenda, dan lain sebagainya, aneka jenis lainnya, tidak makan di tempat, jadi dibawa pulang. Kalau hal itu bisa terjadi, maka saya yakin masyarakat akan mematuhinya. Kemudian yang ketiga yang penting adalah ada tempat-tempat tertentu yang kita harapkan masyarakat tidak boleh menjadi tempat komunitas. Misalnya seperti pantai. Masyarakat harus bisa menjaga jarak, mengetahui situasi dan kondisi, dan kalau boleh cukup jalan atau melalui pantai itu sebagai hiburan atau bentuk perhatian, sepanjang tidak berkerumun atau dalam jumlah yang besar. Atau di tempat-tempat tertentu, misalnya lagi di pasar, karena jumlah masyarakat yang di pasar ini antara pembeli dan penjual, dan ini harus dijaga jarak supaya diantisipasi. Dan adalah kami ingin sampaikan sebagai Ketua Satgas COVID-19, di atas jam 10
Bupati Merauke mengingatkan di atas jam 10 tidak lagi menggunakan motor atau kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa masing-masing. Jam 10 harapan kami sudah ada di rumah. Jadi di atas jam 10, 11, 12, 1, 2 itu adalah orang-orang yang pasti niat atau punya pemikiran atau punya hal-hal yang tidak berkepentingan dengan Kamtibmas akan menimbulkan masalah. Jadi kami sudah bekerja sama TNI dan Polri bersama tim Satgas Covid di atas jam 10. Sekali lagi kami atas nama Bupati Merauke, Frederikus GFC SMSI, Ketua Satgas, meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kalau ada perlakuan, penindakan, bahkan sampai harus dengan kekerasan, kami mohon maaf demi kenyamanan, demi keamanan, demi ketentraman, dan demi kedamaian. Ini wajib kami laksanakan. Yang terakhir, kami himbaukan, kami sarankan, dan kami minta dan wajib hukumnya adalah semua wilayah-wilayah tertentu yang ada komunitas-komunitas warganya. Pertama, Siskamling buat portal dan warga bertanggung jawab terhadap wilayahnya, siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang datang, dan siapa yang pergi. Itu wajib kita laksanakan. Mulai jam 10, warga atau siapapun tidak bisa leluasa keluar masuk dengan motor di kompleks atau wilayah-wilayah tempat tertentu. Mereka hanya bisa melalui jalur-jalur utama sehingga kita lebih mudah memantau. Dan ini wajib hukumnya, semua warga ikut membantu pemerintah, TNI, dan Polri bersama-sama memberantas COVID, tetapi juga untuk kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan Siskamling yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Kira-kira demikian yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, namek, namuk, entago. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kondisi sekarang kayak rinso, baiklin, deterjen, kalau lain-lain masih stabil. Bos, gimana bos? Kasih ini ambil yang kerja ini masih bisa Merauke sudah ada jaraknya, sudah ada jarak yang diatur untuk Belanda, social distance-nya sudah diatur, ada jarak. Kalau deterjen, baiklin, apa lagi? Beli. Oke. Jadi ada pembatasan. Tapi pada prinsipnya barang-barang lain aman. Juga bisa. Dia tadi apa yang kurang?
Ini aja adanya untuk Oke nih, ya nggak apa-apa. Biar kan kita tahu masyarakat kalau datang belanja atau tapi rata-rata di sini apa masyarakat carinya impor Pak. dari impor. Kita harus dari impor tapi kita stoknya terbatas kan. Jadi Mereka dibatasi satu orang kalau dia satu-satu. Tidak kan? kita yang mereka apa order digital gitu dan permasalahan kalau misalnya kita order ada masalah tidak bagi pihak Tapi tutup itu adalah bagian dari membatasi. Tetapi kalau kita bisa melayani mereka supaya kita antar itu nggak apa-apa. jadi saya itu tidak masalah. Harusnya kan tetap bisa jam 6 Tidak apa-apa. Maksudnya kalau begitu kan kita tahu sebenarnya. Apa itu? Ya, kamu ya kita sekarang orang datangnya tapi macam itu. kita itu stoknya kemarin ada juga hanya sampai saja. Itu bisa kita bisa panik. Kita harus panik juga. Karena saya tanya dari sananya kalau dijawab pembagiannya terbatas kayak anti segala macam juga begitu kan kalau bagiannya juga Jadi Pak, kalau kita perhatikan, kalau memang kita lihat ini apa sampai jam 6 terus mudah-mudahan dengan kesehatan sudah ada penyembuhan kesembuhan, kita bisa mundur sedikit menurut saya. Nanti kita evaluasi bisa sampai ke jam 8. Kita, kita juga harus dengar dari pengusaha, retail, grosir. soalnya ini mereka belanja itu kayaknya sih cenderung sore ya Sore, kayak ya? itu mau kita mau ketemu orang baru datang gitu sekarang ya mau jam 5 begini deh tadi kan sepi siangnya mungkin karena panas mereka nggak keluar Jadi nanti karena ini yang bagian produk hukum ini ketahanan, ini sekretaris, ini distrik Merauke, Kapal Kota. Jadi kita ambil sampel 5-6 toko untuk melihat perkembangan. Kalau kita ini kita bisa mundurkan di jam 8 bisa standar jam 8. Jadi orang bisa di jam 6, 7, 8 dia bisa belanja, toko tutup jam 9. Kita evaluasi dulu biar kita dapat ya apa informasi tahu ya. ya harusnya mau yang terpanjang sampai tanggal 24 ini kita baru bertanya kan apa toko normal seperti Nah itu dia, makanya saya turun ini biar saya dapat input dari ya. nanti kami besok ya sekarang. Makasih juga untuk masukannya. Soalnya memang kalau untuk belanja siang kayaknya orang belum Kurang ya? Iya, kurang. Kalau begitu kita bisa belajar. Kalau memang ini lebih bukanya di jam dari ini ke belakang daripada buka siang orang masuk nggak ada ya. Iya, oke. Iya. Mungkin memang Merauke udah biasa dengan sore ya. Iya, belanjanya. iya. Nah, mungkin karena satu nggak panas. Saya pikir masukannya. Makasih. Iya.